Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo sahabat wabarakatuh. OBP semuanya, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Kali ini tidak berdua, tapi bertiga. Siapa yang masih ingat sama Ustazah di antara kami ini? Ini ada muncul di episode tentang olahraga. Ada drama-drama olahraga aja. Ya, Ustazah Septi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan semoga sahabat-sahabat OBP semuanya yang sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semangat Amin. belajar Islamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, kali ini kita nggak akan ngomongin masalah kesehatan lagi karena kita udah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jilbab dan kemarin itu tentang menutup aurat. Iya. Kali ini kita mau ngomongin soal ada yang lagi rame. Udah kita singgung di belum, videonya belum tayang ya. Sayang. Ada nanti ya. Sayang. Tapi tayang. Kaitannya sama judul yang sebelumnya. Tapi di sini kita ngambil dari sebuah film. Nah, hari ini kita juga mau ngulik soal itu, tapi nggak ngomongin filmnya. Apa itu filmnya? Jeng jeng. Para dalam maut. Di situ ternyata banyak banget yang digambarkan adalah tentang perselingkuhan. Sudah? Iya. Ngelihat juga itu. Maksudnya ngelihat udah ngelihat filmnya. Nonton enggak? Enggak nonton. Ngelihat Iya, ada beritanya. iya beritanya. Nah, beritanya. Iya, jadi Lewat di beranda banyak. betul banget, dan itu ramai banget di Iya. sosial media. Dan ini ternyata kan tentang perselingkuhan. Dan sebenarnya fakta-fakta tentang perselingkuhan itu banyak. Diawali dengan sosmed yang semakin gencar di tangan kita masing-masing. Betul. Jadi akhirnya yang selingkuh yang kayak apa yang tipis-tipis pun akhirnya terungkap. Terungkap. Nah, gitu kan Bu ya? Iya. Sampai penggeledahan pun tertangkap. Waduh. Iya. Iya, iya. Jadi kayaknya gitu ya, orang menggunakan sosial media karena misalnya ada yang berselingkuh, ada rumah tangga hancur karena perselingkuhan. Antara pasangan itu tuh kayaknya memanfaatkan banget hari ini tuh sosial media itu jadi peradilan tercepat. Iya. Mahkamah Iya. peradilan tercepat. Kalau sudah netizen berbicara itu Iya. sudah akan tertolong lah, entah dari pihak suami maupun pihak istri. Karena faktor perselingkuhan. Jadi kita sudah pernah bahas tentang kalau hari ini sosmed itu luar biasa nikmatnya. Dan hari ini kita bahas. Tapi kali ini yang kita nggak mau bahas filmnya, kita nggak mau bahas gimana-gimananya. Tapi judul kita hari ini adalah selingkuh adalah maksiat. Nah, kita langsung ke situ, jadi kita coba ngulik-ngulik sedikit dengan kehidupan berumah tangga. Selingkuh. Iya. Selingan itu. Apa tuh? Ada kepanjangannya ya? Enggak kan? Ada dulu. Apa ya kira-kira orang yang kira-kira nih menurut ya mungkin bian-bian atau menurut sahabat semuanya, orang selingkuh itu kenapa sih? Ada sesuatu apa ya? Iya. Kira-kira. Alasan-alasannya ya. Iya. Iya. Di dalam kehidupan berumah tangga ya, di awal pernikahan kan sebenarnya tidak ada satu keluarga pun ya, sebuah pasangan manapun gitu ya yang bercita-cita meniatkan ya dalam pernikahannya itu. Nanti kalau kita sudah menikah, nanti kedepannya kita bubaran ya. Ada yang selingkuh ya, salah satu di antara kita enggak. Tidak akan ada gitu ya. Namun ketika proses berjalannya ya, perjalanan rumah tangga, saat antara membangun gambaran tentang kehidupan rumah tangga dengan realitas ketika mereka menjalankan itu ternyata jauh ekspektasinya. Nah, itu kadang yang membuat ada kekecewaan. Entah ya salah satu atau keduanya itu yang kecewa. Yang akhirnya ketika kekecewaan itu tidak diselesaikan. Jadi persoalan itu ujian kehidupan ya. Setiap rumah tangga punya ujian masing-masing. Dan itu tidak diselesaikan, ibarat orang sedang ujian di meja ujian, tapi kertas ujiannya malah ditinggalkan. Akhirnya menumpuk. Nah, itu yang kemudian menjadi akumulasi persoalan dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada kekecewaan yang sangat dalam gitu ya. Yang akhirnya pelariannya mencari tempat untuk mencurahkan ya. Biasanya kan memang manusia itu
ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi ya, kebutuhan didengarkan dan kebutuhan diperhatikan, dilayani. Dan kebutuhan berbicara. Jadi selain dia didengar selain dia memang didengarkan ya, dia mengungkapkan dan dia memang membutuhkan untuk mengeluarkan itu, berbicara. Nah, jadi itulah akhirnya setelah terjadi akumulasi, berujung pada yang harusnya dia istilahnya kayak ngeluber ya persoalan itu, akhirnya mencari pelarian dengan mengungkapkannya kepada yang lain. Nah, entah itu kalau nggak ketemu orang ya, personnya bisa lewat sosmed yang tadi. Dan kita tahu lah kalau di sosmed ya banyak orang yang melihat, membaca ya, yang bisa jadi kemudian menarik simpati. Nah, pas ada peluang kayak itu ada peluang, betul. Baru tadi pagi tuh saya ngelihat ini, saudara, satu postingan, selingkuh itu tuh gak melulu harus ketemuan atau kayak apa, tapi cukup dengan kamu menghapus chat dari dia supaya tidak ketahuan pasanganmu, itu sudah dianggap selingkuh. Wow. Iya, yang pasti makna kesetiaannya udah berkurang gitu ya. Ada kecenderungan kepada orang lain, wanita yang lain kalau suami ya, atau istri kepada laki-laki yang lain. Nah, tidak ada kecenderungan. Tidak puasan. Iya ya. Saya tuh ngelihatnya manusia kan, yang menikah kan manusia ya. Manusia itu Kalau binatang nggak ada yang nikah ya. iya, nggak ada yang di KUA. Binatang kawin. Iya. Ini loh, kan mereka tuh kan manusia gitu kan, kita juga manusia. Ada punya hawa nafsu gitu. Betul, ya, saudara ya. Nah, jadi kan mindset apa ya, bukan mindset, pikiran apa yang mampir kira-kira karena saat itu dia tidak puas, kemudian dia dipuasai hawa nafsu. Sudahlah, saya melakukan sesuai dengan yang kepinginan saya aja lah. Akhirnya meluruskan, mengiyakan hawa nafsu yang mungkin itu salah. Iya. Pandangan apa kira-kira? Menelisik kira-kira apa yang di pikiran mereka gitu loh. Iya, tabiatnya manusia memang kan menginginkan sesuatu yang menyenangkan ya bagi dirinya. Ya, secara mendasar manusia memiliki naluri, secara naluriah. Ya, salah satunya itu kan namanya naluriah mempertahankan diri, naluri atau gharizatul baqa. Nah, ini gharizatul baqa. Mempertahankan diri. Dan implementasinya itu salah satu bentuknya itu adalah dengan cara diperhatikan dan eksistensi diri. Jadi pengakuan bahwa misalnya dan hari ini ya, pengakuan itu tidak hanya dalam pengakuan bahwa oh iya kamu ada, oh iya kamu hebat dan sebagainya. Tidak hanya dalam bentuk hari ini ya, dalam bentuk dia berprestasi atau kelebihan-kelebihan, bahkan dari sisi persoalan hidup yang dihadapi pun itu kadang bisa jadi menjadi wasilah ya, jalan untuk eksisnya seseorang. Jadi makanya kan salah satunya tadi kan ketika satu rumah tangga, sebuah pasangan merasa ada persoalan di dalam rumah tangganya, lalu kemudian itu diekspos di media sosial, dia ceritakan itu misalnya, itu bisa menjadi di sisi yang lain itu menjadi cara dia untuk menunjukkan dia itu eksis, memuaskan rasa eksistensi dirinya. Orang-orang banyak simpati kan akhirnya. Nah, mengucap aduh kasihannya mbak ini, seperti itu. Jadi salah satunya juga kenapa kemudian itu muncul, pengungkapan perasaan itu muncul, salah satunya untuk eksistensi diri. Dan lalu kemudian yang tadi ditambah ada orang lain yang kemudian ternyata mengisi kebutuhan itu. Nah, jadilah akhirnya kan jadi titik awal perselingkuhan. Nyaman ya. Iya benar. Perasaan nyaman. Ketika ditemukan di pasangan, kemudian dia tadi curhat segala macam itu. Ketemulah. Sekedar mendengarkan saja kan. Cerita. Kita tahu lah perempuan berapa kata sehari, 20.000 yang harus dikeluarkan. Iya. Nah, sementara suami misalnya ya tidak memenuhi itu, dan dia menemukan di laki-laki yang lain, kok enaknya kepada laki-laki ya, bukan kepada perempuan atau kepada Allah gitu. Iya juga ya. Sebaliknya usahanya lah. Kenapa? Karena ada respon.
Aksi reaksi ya, Ya, aksi reaksi. ya. Dan ternyata reaksi yang diharapkan tuh seperti itu. Ditambah lagi ya memang apa namanya kita paham ya, sudah diingatkan di dalam Allah ya, di dalam Al-Qur'an oleh Allah bahwasanya kecenderungan hawa nafsu manusia itu senantiasa dibuat oleh setan itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kesenangan ya, tentu saja. Aduh. Itu jadi peluang setan untuk masuk, kemudian menjadikan sesuatu yang tidak halal baginya itu jadi indah. Sudah setan yang bermain. Iya. Bahaya ya sebenarnya punya mindset begini dalam rumah tangga ya. Dan sebenarnya kan kemudian ya kalau kayak kasus perselingkuhan ini, kalau sekarang ini kan jadi semakin ini karena ada media sosial tadi ya. Media sosial tadi ya. Sebenarnya kan saja ya yang namanya kasus perselingkuhan, apalagi sampai kepada perzinahan itu ya loh, itu sebenarnya mulai zaman-zaman dulu kayak gitu kan saja ya. Cuman tidak terekspos ya gitu nah seperti sekarang, dan itu pun juga orang-orang aja sih yang memang dia ingin tadi solusi apa? Solusi untuk secepatnya gitu dengan pengadilan netizen tadi untuk mereka ke medsos. Jadi kasus perselingkuhan ini kayak ibaratnya tuh kayak sudah kasus darurat juga. Iya, ini sebenarnya kalau saja. Benar. Sebelumnya kan kita darurat. Iya. Judi online. Darurat itu sebenarnya fenomenanya di mana-mana dan akhirnya muncul ada normalisasi. Nah, itu. Iya. Benar. Apalagi pelakunya saja oknum misalnya lah ada terkutip pejabat gitu ya kan. Yang ternyata ya tadi kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan itu memang akan memunculkan anggapan kewajaran. Nah itu kewajaran ya ini tadi dinormalisasi ya. Oh biasa itu akhirnya kita menjadi menjadi garing gitu kan, itu seni biasa itu. Nah itu kayaknya sudah terjadi sepertinya kayak iya gitu. Padahal saking banyaknya gitu iya, perlu juga ya ibaratnya kan dengan mindset yang berbahaya tadi yang punya yang nggak puas udahlah sama cari orang lain aja udahlah dan segala macam itu kalau dalam rumah tangga jelas bahaya kan. Terus dinormalisasi kebahayaan itu di masyarakat. Iya di masyarakat biasa aja. Lah lama-lama gimana ya dengan nasib keluarga apalagi keluarga muslim itu kan yang jadi kita akhirnya ya Allah seberbahaya ini ternyata mindset itu. Iya. Dan dalam rumah tangga mungkin ini juga ya punya pandangan yang ini ya yang cukup gitu ya buat ya biar terhindar lah dari yang begini-begini gitu loh. Iya, harus ada filter, harus ada apa ya kekuatan basic kekuatan gitu ya untuk menghadapi itu dan ini kan sebenarnya ya bukan karena realitas hari ini yang jadi fenomenanya selingkuhan lalu kalau kemudian kita harus memiliki kekuatan ya di dalam rumah tangga, hubungan yang kuat gitu ya, relasi yang kuat suami istri. Maka sejak dulu dan ini dasarnya bukan karena itu tadi ya. Kalau kembali kepada Islam maka dasar itu adalah karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Kita menjadikan aktivitas kita. Nah, ini kan pandangan yang mendasar ya kalau di dalam Islam bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan termasuk ketika menjalani kehidupan berumah tangga, relasi suami dengan istri, semuanya itu harus bernilai ibadah gitu. Bahkan itu ibadah yang sangat luas gitu ya di dalam rumah tangga ini. Ya kerlingan mata yang ketika di luar rumah itu jadi dosa, di dalam rumah dengan suami istri itu jadi rahmatnya ya berpahala lah. Nah itu kan luas banget ya makna ibadahnya kalau di dalam rumah tangga. Adanya dompet kering ternyata kelingannya buat ngisi dompet. Macam-macam kerlingan. Iya. Iya itu mungkin yang kalau bisa dibilang masing-masing pasutri masing-masing tuh punya sama-sama punya mindset yang kuat gitu kan ya saudara. Benar, iya kuat dan standarnya sama. Oh benar. Iya ya, kalau satunya standarnya Islam, yang satunya standarnya masih belum Islam, aduh. Kalau sekarang kan standarnya hampir sulit ya, maksudnya yang visi misinya tuh sama yang segala. Apalagi sekarang ini kan dengan sekularisme gitu, standarnya itu standar rumah tangga tuh, sekularisme tadi. Jadinya memang apa-apanya tuh sepertinya kayak urusan keimanan ini harus jadi pondasi kuat loh. Tapi ketika ada goncangan sedikit, ujiannya pun sedikit ya banyak lah istilahnya. Jadinya pelariannya tadi ke yang tempat-tempat yang dianggap menyenangkan. Iya. Baik suami itu dapat will,
perempuan perempuannya dapat istrinya. pil. Iya. Iya. Iya, benar. Benar. Iya ya, itu penting. Mengelola mindset. Kita sudah pernah bahas bersama Ustazah tentang mindset juga di pembahasan tentang yang kemarin, yang tentang menutup aurat, kayak apa menyusun, apa namanya, mencari mindset perlu juga ya. Oh, sangat perlu karena kita Allah ciptakan manusia ya dengan segenap potensi yang ada di dalamnya. Itu didasari oleh sesuatu yang harus dibangun dari mindset. Karena misi Allah menciptakan kita adalah ibadah, maka harusnya mindset kita terhadap kehidupan ini adalah untuk ibadah gitu, kepada Allah, dan itu tidak bisa otomatis. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah berikan potensi ya berupa gorijah atau naluri tadi dan kebutuhan jasmani. Seketika itu juga mindsetnya udah terbentuk, enggak. Jadi harus dibentuk. Dibentuknya dengan cara seperti apa? Dengan cara kita yang memang berusaha untuk mencari, ya, mempelajari, membina diri, gitu ya. Ada edukasi-edukasi yang kemudian itu membuat terbentuklah mindset kita, gitu ya, yang benar, yang sesuai dengan yang Allah inginkan ketika Allah menciptakan kita. Rumah tangga berarti kedua-duanya harus belajar. Suami Benar. dan istri. Benar. Nggak bisa salah satu, dan kalau salah satu nanti ujungnya menyalahkan lagi. Benar. Kalau ingin hidup rumah tangganya itu mampu menghadapi gelombang-gelombang gitu ya. Karena mengarungi samudra rumah tangga, kehidupan di rumah tangga tuh mesti ketemu gelombangnya kan. Nggak mungkin gitu ya lautan itu tenang ya. Nah, jadi harus siap kedua-duanya. Ya, betul Mindsetnya harus berat. Oke, segini dulu part yang pertama. Kita masih belum selesai ngomongin soal selingkuh adalah maksiat. Nanti kita akan bongkar juga apa yang harus kita lakukan, karena sampai di sini aja karena belum cukup ngobrol bersama Saudara Septi. Saya Diana Jarwati. Hati-hati. Mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.